Shalom, selamat malam. Kembali lagi kita berada di dalam ibadah saat teduh. Untuk memulai ibadah saat teduh, saya ajak kita semua sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kami berikan dan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, kami memiliki waktu untuk beribadah. Semua karena karunia, semua karena anugerah, semua karena kebaikan Tuhan. Bapa, di malam hari ini kami rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami rindu untuk merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Bila di malam ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir di tempat ini, mengurapi saya, mengurapi pikiran saya, mengurapi roh kami untuk beribadah kepadamu. Saya sudah siap untuk beribadah kepadamu Tuhan di malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka di dalam Kidung Jemaat 17. Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan malam surga. Ya Allah, terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita bermazmur bagi Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Tuhan penjaga Israel, nyanyian Zerah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengaminkan mazmur pujian, kita melakukan di dalam Kidung Jemaat 183, menjulang nyata atas bukit Kala. Menjulang nyata atas bukit Kala, terang benderang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memanjar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur bagi mereka. Salib-Mu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir di
disalib pada bukit Kalvari. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang hidup, Tuhan Allah Bapa yang baik, Tuhan yang kami muliakan, Tuhan yang kami sembah. Saya berdoa, saya bersyukur, dan saya percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama di tempat ini, memberkati apa yang saya lakukan, dan saya percaya Rohmu yang kuduslah yang sedang bekerja, mengurapi saya, mengurapi hati pikiran saya, agar apa yang saya lakukan di saat ini Tuhan, berkenan untuk Engkau Tuhan. Tuhan, saya menyadari akan segala kekurangan dosa yang saya perbuat melawan kehendak-Mu. Biarlah segala dosa-dosa itu Tuhan tidak menghalangi saya untuk datang, duduk, dan berdiam diri di bawah kaki-Mu Tuhan. Saya hendak membaca merenungkan firman-Mu, berbicara di dalam hati dan pikiran saya, sehingga saya tidak hanya mengerti menurut akal budi saya, tapi saya boleh mengerti dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan yang saya perbuat. Saya mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Kita buka di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6 dengan judul menderita dengan sabar. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terhalang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksesonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu, tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Pada ayat yang 1 dan pada ayat yang pertama kita baca ulang kembali. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Di ayat yang pertama di sini kita belajar tentang bahwa Tuhan kita Yesus ini telah dahulu mengalami yang namanya penderitaan badani. Kita tahu bersama ketika Tuhan memberitakan Injil, Dia mengalami penolakan dari ahli-ahli Taurat, bahkan dari kaum bangsa-bangsa yang belum mengenal Allah. Bahkan kita tahu bersama bahwa Tuhan kita disalibkan dan Tuhan kita juga mati dan juga bangkit. Nah, mungkin saat ini kita tidak mengalami apa yang Tuhan Yesus alami seperti disalibkan, tetapi mungkin juga kita mengalami pengalaman penderitaan badani. Penderitaan badani ini bukan hanya penderitaan fisik, tapi juga mungkin penderitaan yang lain yang kita alami secara badani ketika kita diperhadapkan sebuah pilihan, yaitu berbuat dosa atau mengikuti kehendak Allah. Dan ketika kita mengikuti keinginan firman Tuhan, di situ kita akan mengalami penderitaan di dalam diri kita, bagaimana kita memikul salib kita, bagaimana kita menyangkal keinginan kita, dan kita mengikut kehendak Tuhan. Dan itu sungguh tidak mudah ketika orang berbuat jahat kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak membalas mereka dengan kejahatan? Bagaimana mungkin kita bisa memaafkan mereka? Bagaimana mungkin kita bisa mengampuni mereka yang sudah berbuat jahat terhadap kita? Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengampuni. Ketika kita mengampuni, kita mengalami penderitaan badani. Dikatakan bahwa kita telah berhenti berbuat dosa. Ketika kita menonton film-film porno, ketika kita mengikuti pikiran-pikiran kotor kita, hati kita, maka
itu menyenangkan kita. Tetapi ketika kita berusaha untuk melawan keinginan daging kita, maka kita mengalami penderitaan badani. Dikatakan di sini bukan berarti kita langsung stop, berhenti berbuat dosa, tidak. Tetapi ketika kita berani memikul beban atau memikul penderitaan ini, dikatakan kita sudah berhenti berbuat dosa, ya. Jadi dari ayat yang pertama ini kita belajar untuk komitmen pada Kristus, komitmen untuk misalnya ya kalau untuk tahun ke depan, bahkan untuk waktu-waktu selanjutnya, komitmen saya pada Kristus yaitu yang pertama, saya berkomitmen untuk tidak saat teduh bolong. Seringkali saya bangun tidur di tengah malam dan saya tidak bangun untuk berdoa, tapi saya kembali tidur. Kemudian pada bangun pagi saya tidak lupa saya langsung buka HP, tidak membaca Alkitab ataupun tidak berdoa ataupun langsung melanjutkan aktivitas. Itu saat teduh saya yang sudah bolong-bolong. Kemudian yang kedua, untuk berusaha untuk melawan pikiran saya sendiri untuk tidak memikirkan hal-hal yang kotor, tidak memikirkan hal-hal yang tidak baik. Kemudian kita lihat di ayat yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pura-pura, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Dikatakan waktu yang sisa, waktu yang ke depan itu adalah waktu yang sisa. Sementara Tuhan mengingatkan kita bukan hanya melihat waktu yang sisa, tetapi kita melihat kembali waktu yang sudah kita lakukan di masa lampau. Kita hidup dengan keinginan-keinginan duniawi, kita hidup dengan hal-hal yang kita ingin kita lakukan dan memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Jadi komitmen yang kedua adalah komitmen pada waktu. Jangan gunakan waktu yang kita miliki, waktu sisa yang ada yang kita miliki itu untuk hal-hal yang sia-sia atau terbuang sia-sia. Tetapi kita mau melakukan atau kita mau mempergunakan waktu yang sisa ini dengan sebaik-baiknya, dengan memikirkan hal-hal yang baik, yaitu kembali ke poin yang pertama, yaitu komitmen pada Kristus. Kemudian kita baca di ayat yang keempat, sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita sama dengan orang-orang yang mati, ya, orang-orang yang hidupnya tidak memiliki roh. Tetapi di sini dikatakan kita harus lihat bahwa tidak selamanya orang itu semuanya berbuat jahat. Ada juga orang-orang yang mempertahankan hubungan mereka di hadapan Tuhan. Sekalipun orang lain berbuat jahat, dia tetap setia untuk melakukan firman Tuhan. Jadi komitmen yang ketiga adalah komitmen pada orang yang benar. Jadi kalau kita tetap komitmen kepada orang benar, sekalipun orang lain berbuat salah, tetapi kita tidak mengikutinya, ibarat karena dia itu orang yang saya hormati nih, padahal kita tahu yang dia lakukan itu salah, tetapi Tuhan bilang kita harus tetap komitmen pada orang yang benar. Jadi jangan dilihat dia karena dia tua sehingga kita harus segan dan kita harus menghormati dia walaupun dia salah. Itu tidak benar. Tetapi yang harus kita hormati adalah firman Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi ada 3 komitmen yang harus kita pegang pada saat kita memasuki tahun yang ke depan, yaitu yang pertama komitmen pada Tuhan atau pada Kristus, yaitu tidak saat teduh bolong-bolong. Yang kedua, membuang segala pikiran kotor dari dalam hati dan juga pikiran. Kemudian yang kedua, komitmen pada waktu. Jangan membuang waktu dengan sia-sia, tetapi mempergunakan waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, komitmen pada orang yang benar. Sekalipun orang lain berbuat yang salah, kita tidak boleh ikut-ikut rame untuk tetap berbuat yang salah, tetapi sebaliknya kita tetap berkomitmen untuk melakukan
kehendak Tuhan atau kehendak firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kita melakukan pujian di Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lama, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, surga pun terbukalah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Saya mengucap syukur kepadamu karena di malam hari ini saya boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar mengucap syukur. Kalau hari ini saya belajar dari kitab Petrus 4 ayat 1 hingga seterusnya, belajar tentang 3 komitmen. Yang pertama, komitmen pada Engkau Tuhan. Yang kedua, komitmen pada waktu. Dan yang ketiga, komitmen pada orang benar. Biarlah firman Tuhan yang sudah saya dengar dan saya renungkan ini boleh saya pegang, boleh saya simpan di dalam hati saya, dan dapat saya lakukan dalam hidup saya lepas hari, menjadi rema, menjadi kekuatan yang menuntun saya kepada jalan kebenaran, yaitu jalan yang kehidupan. Tuhan, saya mengucap syukur untuk saat teduh di malam hari ini. Bangunkan saya di pagi hari dengan keadaan yang baik. Tuhan, ingatkan saya untuk saat teduh, untuk tidak lagi bolong-bolong, bahkan memiliki pikiran Kristus, menyimpan pikiran yang baik dan melakukannya di dalam hidup saya hari lepas hari. Tuhan, biarlah saya boleh mempergunakan waktu yang sisa, waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, dengan bersekutu, dengan berkomunitas dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak untuk segala kebaikan yang kau kerjakan dan kau lakukan di hari ini. Biarlah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak untuk saat teduh di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pemerintahan kami, bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, kota tempat kami tinggal, bahkan seluruh pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terlebih kami berdoa dan menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kedua orang tua saya dan juga adik-adik saya serahkan masa depan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mau memberkati dan menyertai kami, menolong dan menopang kami untuk memasuki tahun-tahun yang baru ini Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Selamat malam semuanya, dadah.